80 juta. Kalau uang ringgit dia dah beribu-ribu, Cek. Jadi itu macam mana tuh ceritanya experience kat Malaysia tuh, berobat kat Malaysia macam mana tuh Mbak Yu? Jadi tuh gejala awal dia, Cek, dia sakit perut. Pas sakit perut tuh dibawalah ke rumah sakit kat Indonesia kan. Diceklah dengan dokter kat Indonesia. Dokter sih diagnosanya miom hari tu. Tapi ternyata dibawalah ke Batam ke dokter yang betul-betul spesialis penyakit dalam kan. Ternyata Cek, tahu dia sakit apa, dibawa ke Malaysia kan hari tu. Jadi memang panjang lah Cek tual dia tu, atau perubatan dia ni panjang betul lah. PET scan aja nih Cek, harga dia kalau di Indonesia kan 40 juta Mati sekali PET scan. Kalau kemoterapi dia pula, harga dia satu kali kemoterapi tu 5,000 ringgit Malaysia. Berarti berapa tuh Mbak Yu? Kalau kau kali sekitar 16 jutaan lah. Terus kau berapa hari kat Malaysia Mbak Yu? Dah ada 10 hari lah temankan waktu itu. Sebab dia kan belum pernah ke Malaysia kan, aku temankan lah. Melihat kondisi dia pun melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, hello sahabat-sahabat YouTube aku yang sudah lama subscribe, dan hello juga yang baru bergabung. Oke guys, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah pastinya. Tentunya juga jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, karena jika kita tidak memiliki rasa syukur sama sekali, maka kita akan selalu merasa kekurangan ya guys ya. Naudzubillahi min dzalik. Oke, kali ini kita akan kembali lagi mereaction seputar Malaysia. Di sini yang kita dapatkan requestan daripada teman-teman seputar rumah sakit di Malaysia, kualitas pelayanan pengobatan di Malaysia ya guys ya. Seperti apa kan nih? Ini dari thumbnailnya ini menceritakan warga Indonesia yang berobat di Malaysia ya guys ya. Seperti apa videonya? Daripada penasaran, langsung saja kita klik dulu yuk videonya. Kenapa lah orang Indonesia ni lebih percaya berobat ke Malaysia timbang ke Indonesia. Jadi tuh gejala awal dia Cik, dia sakit perut. Pas sakit perut tuh dibawalah ke rumah sakit kat Indonesia kan. Diceklah dengan dokter kat Indonesia. Dokter sih diagnosanya miom hari tu. Kalau dihitung-hitung dah adalah 180 juta. Kalau uang ringgit dia dah beribu-ribu Cik. Jadi itu macam mana tuh ceritanya experience kat Malaysia tuh? Jadi Mbak Yu, tentang Mbak Yu yang Kak Yu Dewenang Tanjung Pinang tuh, dia kan berobat kat Malaysia kan. Itu dah habis berapa ratus juta tuh Mbak Yu? Dah banyak ratus juta Cik. Kemarin tuh kalau dihitung-hitung dah adalah 180 juta. Kalau uang ringgit dia dah beribu-ribu Cik. Jadi itu macam mana tuh ceritanya experience kat Malaysia tuh, berobat kat Malaysia macam mana tuh Mbak Yu? Jadi tuh gejala awal dia Cik, dia sakit perut. Pas sakit perut tuh dibawalah ke rumah sakit kat Indonesia kan. Diceklah dengan dokter kat Indonesia. Dokter sih diagnosanya miom hari tu. Tapi ternyata dibawalah ke Batam ke dokter yang betul-betul spesialis penyakit dalam kan. Ternyata Cik, tahu dia sakit apa? Kanser. Mati. Tak terduga kan. Dari cuma gejala awal tu diagnosnya cuma sakit perut aja, tiba-tiba dah kanser. Dibawa ke Malaysia kan hari tu. Jadi memang panjang lah Cik tual dia tu, atau perubatan dia ni panjang betul lah. Mulai dari medical check up dulu, terus dia PET scan, lepas tu dia radioterapi, lepas tu dia kemoterapi. Banyak lah Cik perubatan-perubatan yang dah dilalui dengan dia ni. PET scan aja nih Cik, harga dia kalau di Indonesia kan 40 juta Mati sekali PET scan. Kalau kemoterapi dia pula, harga dia satu kali kemoterapi tu 5,000 ringgit Malaysia. Berarti berapa tuh Mbak Yu? Kalau kau kali sekitar 16 jutaan lah. Terus kau berapa hari kat Malaysia Mbak Yu? Dah ada 10 hari lah temankan waktu itu. Sebab dia kan belum pernah ke Malaysia kan, aku temankan lah. Melihat kondisi dia pun melemah. Sebab dia dah pernah masuk emergency sekali hari tu. Melemah betul sampai muntah mual. Kesian aku tengok dia Cik. Terus Mbak Yu, itu tuh dia sebenarnya rawat inap ke, atau rawat jalan ke, atau dia maksudnya setiap hari tuh kat rumah sakit aja? Tak, jadi gini Cik, selama 28 hari dokter tuh dah cakap kalau penyakit dia ni memang case dia tak serius sangat lah, tapi memang harus ditangani dengan cepat karena perkembangan kanser ni sangat cepat tau Cik. Kalau dibiarkan aja akan berbahaya dan beresiko tinggi. Sebab kanser ni tak main-main kan. Sebab sel darah dia yang kena ke tubuh ni yang jadi masalah. Hari tu ada beberapa ritual atau
perobatan mulai dari dokter memberikan obat waktu ke emergensi sehingga membuat dia mual muntah nih agak mengurang sedikit lah. Lepas tu dokter ada menyarankan untuk PET scan. PET scan ni kita dilihat lah macam Indonesia medical check up, tapi ni versi cancer. Ditengoklah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sakit dia ni ada di bagian mana, sebab dia hanya mengalami mual muntah dan sakit perut aja hari tu kan. Sangka dokter ni dia ada penyakit GERD kalau Indonesia atau asam lambung. Ternyata memang ada riwayat dia atau diagnos tu ada. Tapi ternyata diteliti lagi, dokter membaca hasil radiologinya tuh, rupanya ditengok lah kan hasil ronsen dia tuh, rupanya kanker serviks. Itu udah stadium berapa tuh Mbak Yu? Stadium 2 kata Stadium dokter. kedua, guys. Sudah 7 cm besar dia. Tapi dokter Malaysia nih memang betul-betul canggih tau. Dah baca nih kan hasil ronsen dia. Dokter tuh langsung bilang gini, kamu pasien saya yang paling muda, umur dia baru 34 atau 35 tahunan macam tu lah tapi semangat dia tinggi tau nak sembuh tuh. Memang kalau untuk harta benda dah habis lah terjual, dah mobil terjual, motor dah terjual, semua benda lah dah dikeluarkan demi perubatan nih supaya berangsur cepat sembuh kan, karena dah 7 cm dah tak main-main lagi tahu, bisa jadi dia lebih besar lagi nanti. Terus dokter menyarankan untuk 28 kali radioterapi. Jadi radioterapi ini kalau kat Malaysia sana nama rumah sakit dia Gleneagles Hospital, ada dekat Medini. Ya, Medini dekat daerah Johor, daerah Iskandar. Jadi di Gleneagles tu ketika kita masuk habis PET scan tu, dokter memberi peringatan, ini obat dia, lepas tu ini perawatan dia, ini biaya yang dikeluarkan dia. Kalau pasien ni rasa okey atau punya duit atau berkecukupan, sila kita ambil tindakan dengan cepat. Tapi kalau rasa tak sanggup atau masih nak fikir dulu karena keuangan kan, bolehlah dipikirkan dulu. Tapi memang hari tu tetangga aku tu betul-betul yang langsung aja lah, sebab dia nak langsung sembuh kan hari tu. Langsung lah habis PET scan, radioterapi selama 28 kali, terus langsung kemoterapi ni pun betul. kat Malaysia alat dia canggih-canggih, memang betul-betul yang hanya 40 menit saja radioterapinya tu. Kalau kemo dia memang 4 jam lah, sebab ada masukkan air. Kalau orang Indonesia bilangnya infus, kalau kat Malaysia bilangnya air. Berarti kemoterapi itu terapi bukan olahraga, terapi kayak macam kita kan terapi dipegang-pegang atau macam-macam. Kan, jadi tuh disuntik, kalau dia bilangnya injek air, disuntik, lepas tu dimasukkan cairan atau infus, atau kalau Malaysia bilangnya air. Dimasukkan air, tapi dalam keadaan tidak ngapain, hanya duduk saja, nggak baring, nggak apa, pokoknya hanya duduk, dikasih kayak obat infus gitu, terus dikasih banyak lah obat-obat 4 macam. Intinya hanya pasien sama keluarganya lah yang tahu ya. Dikasih obat macam tuh, lepas tu dikasih obat minum sama obat suntik juga, jadi sembuhnya langsung total kayak gitu. Terus alat mereka canggih-canggih, tak pakai tenaga manusia, tinggal pencet dah siap. Keren banget. Hanya dari komputer aja, pencet langsung mutar jadi gitu. Kalau canggih udah ya, guys, radioterapi ya. cuma 40 menit, betul-betul yang singkat betul lah. Kalau nak berobat ke Malaysia tuh, kenapa lah orang Indonesia ni lebih percaya berobat ke Malaysia timbang ke Indonesia? Iya, sebab karena memang canggih-canggih kan. Alat dia canggih, dokter dia pun Kualitas terkemuka dokternya ya. atau orang pun dah berjaya berhasil sembuh kan. Betul. Jadi orang Indonesia ni ke doktrin untuk berobat ke luar negeri sana lah gitu. Jadi selama 10 hari aku menemankan tangga aku tuh, sekarang pengobatan dia kan udah berjalan 15 kali radioterapi dan 4 kali kemoterapi kan. Itu betul-betul dari 7 cm sekarang tinggal 4 cm saja. 4 cm ini Masya Allah, nanti guys. akan diakhiri dengan bioterapi apa gitulah ya nama dia. Nanti Kak Melaka, rumah sakit Kak Melaka. Kak Melaka. Iya. Jadi 28 hari pindah ke nanti Melaka. setelah radioterapi, kemoterapinya 5 kali. Di kemoterapi terakhir atau bio apa gitu tuh nanti di Malaka sana. Jadi aku nanti akan temankan lagi hari Isnin aku berangkat. Oh, berangkat lagi. Emangnya Melaka sama Johor tuh jaraknya berapa jam Mbak Yu? Melaka Malaysia dengan Johor Malaysia tuh jaraknya kalau kita naik bus itu sekitar 3 jam saja. Naik 3 bus. jam. Dekat sangat lah. Naik kereta cepat lah, kereta api, tapi banyak turun-turun dia. Lebih baik langsung naik bus. Naik bis tuh lebih cepat. Berarti selama Mbak Yu menjaga tetangga Mbak Yu di sana, itu Mbak Yu tinggal kat mana? Terus berapa pula biayanya lagi tuh? Itulah macam mana nak dicakap banyak betul lah pengeluaran inti dia tuh. Kalau penginapan kita orang ada duduk kat apartemen. Apartemen tuh tak jauh lah dari Gleneagles tuh, dekat sangat. Nama dia Pristine apartemen. Jaraknya betul-betul hanya 300 meter saja. Harga dia pula kita orang ambil dia per minggu dekat aplikasi Agoda sebab murah. Harga dia cuma 1.300 lah. 1.300 untuk 2 minggu.
1.300 berarti berapa tuh Mbak Yu? 3 jutaan lebih lah, berarti 1 minggu 1 juta lebih, 1.500.000. Tapi kan seminggu Iya sih. boleh masak, boleh tidur, boleh duduk, boleh nonton TV, semualah. Boleh dilaksanakan aktiviti kat rumah tuh, kat apartemen tuh lah. Cuci baju pun boleh Mbak Yu? Boleh, jemur baju pun boleh, setrika baju, nak hair dry rambut, semua boleh. Berarti Mbak Yu tak tinggal kat rumah sakitnya. Soalnya kan Mbak Yu jagakan tetangga Mbak Yu. Memang hari itu mengantarkan orang sakit tuh, orang mikir dia akan dibawa ke rumah sakit dan tidur kat rumah sakit. Tapi dokter kat Malaysia nih betul-betul best punya lah. Dia menyarankan, karena itu rumah sakit swasta dan tergolong mahal lah ya, untuk penyakit yang spesial, penyakit cancer tadi tuh, dokter tidak menyarankan untuk rawat inap. Jadi rawat jalan aja. 1 hari dia radioterapi, nanti di hari Rabu dia kemoterapi. Dari radioterapinya sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Kalau untuk kemoterapinya hari Rabu aja gitu. Sebab fisik dia memang kuat. Dia tuh boleh jalan, boleh makan, boleh tidur, boleh duduk, boleh aktiviti lah kat rumah. Tapi ya karena dokter tak menyarankan untuk rawat inap, jadi kita orang ya rawat jalan gitu. Jadi nanti di 28 hari lah berakhirnya, itu kemungkinan nanti di pertengahan Juni. Insya Allah kalau dia sehat, dia tak ada halangan apapun, insya Allah akhir Juni selesai pengobatan dia. Tapi setelah selesai itu Mbak Yu kena sering rajin check up atau tak apa-apa biarkan aja macam tu? Dokter menyarankan untuk 3 bulan sekali maksimal, minimal dia 1 bulan sekali boleh pergi check up kat Malaysia boleh, kat Indonesia boleh. Sebab kanser ni sel darah kan yang kena, tak boleh sembarang. Makan pun ada pantangan dia juga lah, tapi tak separah kalau Indonesia kan tak boleh makan ni, tak boleh makan itu. Justru malah kat Malaysia kalau kita kanser tuh boleh makan protein tinggi, daging boleh, ayam boleh, tapi memang tak boleh makan yang kayak udang, yang seafood tuh belum boleh lah, sebab kan masih pengobatan. Jadi mau lihat keadaan dan fisiknya dia ni kuat apa enggak, karena obat yang masuk tuh begitu banyak kan kat tubuh dia, harus dinetralisir dulu supaya cepat pengobatan dia. Tapi memang betul-betul dokter Malaysia menyarankan untuk makan yang banyak serat, banyak protein supaya cepat sembuh gitu. Kan dia kanser nih Mbak Yu. Berarti sekarang rambut dia botak lah Mbak Yu. Tak, jadi tuh kanser tuh ada 2 macam pula kata dokter nih. Dari pusat atau dari udel bahasa Jawanya sampai ke atas itu memang ada yang botak. Adalah efek samping dia botak tuh ada. Tapi kalau pusat sampai ke bawah itu tak ada, karena jiran aku nih pula dari pusat ke bawah kan, cervix kan. Jadi tak ada lah, tak ada sakit macam botak kepala tuh tak ada. Tapi memang banyak sangat pasien-pasien yang aku tengok tuh betul-betul rambut dia botak, terus masih muda-muda dah, rambut tak ada. Betul-betul kayak kesian lah. Fight untuk melawan kanser nih sangat tinggi untuk pasien-pasien dia. Jadi memang semangat tinggi, jadi biar cepat sembuh gitulah. Jadi gitu ya guys ya, kalau di dokter di Malaysia tuh aku juga paling salut juga di bagian yang karena dia itu fisiknya kuat, jadi direkomendasikan untuk tidak rawat inap gitu ya guys ya, Masya Allah. Dan juga ini kan berhubungan dengan kalau rumah sakit swasta tadi katanya agak mahal, jadi menjaga biaya yang keluar biar gak banyak gitu, lebih baik rawat jalan aja gitu ya guys ya. Masya Allah, terbaik. Dokter di Malaysia ini selalu memberikan yang terbaik ya guys ya, kualitasnya terbaik, pelayanannya bagus juga, Masya Allah. Emang banyak sih emang yang bilang, aku juga lihat-lihat video-video lain tuh banyak yang menyampaikan bahwa berobat di Malaysia tuh bagus banget, kualitasnya terbaik dah pokoknya ya guys ya. Aku belum pernah merasakan sih, naudzubillah. Semoga kita semuanya sehat ya guys ya, semoga terhindar dari segala macam penyakit ya guys ya. Intinya kita jaga kesehatan gitu ya guys ya, karena kesehatan itu emang benar-benar penting dan mahal banget. Sehat itu mahal ya guys ya, karena ketika kita sakit banyak banget biaya yang perlu kita keluarkan untuk biaya pengobatan kita ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini podcast ya guys ya, merupakan podcast ini mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyampaikan lebih detailnya, lebih kuatnya lagi rumah sakit di Malaysia itu seperti apa, bisa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.